Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang creating and pricing products that satisfy customer. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Tifa Puspadewi dengan NIM 141221173. Saya Mehaga Tabemar Surbakti dengan NIM 141221172. Saya Widya Riana dengan NIM 141221174. Saya Rizky Alvito dengan NIM 141221171. Saya Tayada Rahma dengan NIM 141221170. Yang pertama tentang klasifikasi of product. Consumer product adalah sebuah produk yang dibeli untuk memuaskan kebutuhan pribadi dan keluarga. Selanjutnya, bisnis produk, yaitu produk yang dibeli oleh bisnis yang dijual kembali untuk membuat produk lain atau untuk digunakan dalam operasi perusahaan. Selanjutnya, customer product klasifikasi. Yang pertama, convenience product adalah barang yang relatif tidak mahal, yang sering dibeli atau produk yang memiliki frekuensi pembelian yang sering. Produk ini pun dibutuhkan dalam waktu yang cepat. Selain itu, untuk memperolehnya, konsumen hanya memerlukan usaha yang sedikit atau mudah diperoleh. Sebagai contoh yaitu roti, bensin, surat kabar, minuman ringan, dan permen karet. Selanjutnya, shopping product. Para pembeli bersedia untuk menggerakkan upaya pembelian yang cukup besar. Sebagai contoh adalah perabotan dapur, perabotan rumah tangga, sepeda, pakaian, dan telepon seluler. Selanjutnya, specialty product, yaitu produk yang membuat konsumen harus lebih dulu mencari informasi mengenai suatu produk tertentu, serta untuk memperolehnya, konsumen harus memiliki loyalitas merek terhadap produk tersebut. Contohnya mencakup mobil sport, pakaian, dan produk lainnya. Selanjutnya tentang bisnis produk klasifikasi. Yang pertama, raw material adalah bahan dasar yang sebenarnya menjadi bahan dari produk fisik. Biasanya berasal dari pertambangan, hutan, lautan, atau limbah padat yang didaur ulang. Bahan baku biasanya dibeli dan dijual berdasarkan nilai dan spesifikasi. Yang kedua, major equipment, termasuk dari peralatan mesin yang besar yang digunakan untuk keperluan produksi. Sebagai contoh adalah mesin penggarap. Beberapa peralatan utama dibuat khusus untuk suatu organisasi tertentu, tapi barang yang lain merupakan produk standar yang melakukan satu atau berbagai tugas untuk berbagai jenis organisasi. Selanjutnya, aksesori equipment, yaitu peralatan standar yang digunakan dalam kegiatan produk atau kantor. Sebagai contoh, mencakup peralatan tangan, mesin fax, dan kalkulator. Selanjutnya, component part, yaitu bagian dari produk fisik, baik sebagai barang jadi atau dengan sedikit pemrosesan sebagai perakitan. Sebagai contoh, ban dan saklar. Selanjutnya, proses material, digunakan secara langsung dalam produksi produk lain. Akan tetapi, tidak seperti component part, suatu proses material tidak dapat diidentifikasi dalam produk yang sudah selesai. Seperti komponen part bahan proses dibeli menurut standar industri atau perincian dari pribadi pembeli. Sebagai contoh, mencakup lem dan bahan pengawet makanan. Yang keenam, supply. Sebuah item yang memfasilitasi produk dan operasi, tetapi tidak menjadi bagian dari produk yang sudah selesai. Sebagai contoh, pensil, kertas, minyak, dan alat pembersih. Selanjutnya, business service, yaitu sebuah produk yang tak berwujud yang digunakan organisasi dalam operasinya. Sebagai contoh, mencakup keuangan legal dan pelayanan riset pemasaran. Produk life cycle. Pengertian produk life cycle adalah istilah yang mengacu pada rentang waktu suatu produk, mulai dari diperkenalkan kepada konsumen di pasar hingga dibuang dari rak penyimpanan. Fungsi produk life cycle yakni sebagai faktor untuk memutuskan kapan waktu yang tepat untuk menaikkan iklan, menurunkan harga, memperluas pasar baru, hingga mendesain ulang kemasan. Tahapan produk life cycle dibagi menjadi 4, yaitu introduksi, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan.
Introduksi atau introduction, fase ini umumnya mencakup investasi besar dalam periklanan dan campaign marketing. Tujuan dari campaign ini yaitu untuk membuat konsumen sadar akan adanya produk dan seperti apa manfaat produk tersebut. Pertumbuhan atau growth. Jika suatu produk berhasil, ia akan pindah ke tahap pertumbuhan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya permintaan pasar, peningkatan produksi, hingga perluasan ketersediaan produk. Selanjutnya ada kepatangan atau maturity. Tahap ini merupakan tahap yang paling menguntungkan. Produk sudah dikenal dan dikonsumsi secara terus-menerus. Adapun biaya produksi dan pemasaran makin menurun. Dan yang terakhir adalah penurunan atau decline. Tahapan ini terjadi jika sebuah produk tidak mampu bersaing dengan para kompetitor. Faktor yang mempengaruhi produk life cycle. 1. Perubahan teknis. Siklus hidup produk tergantung pada tingkat perubahan teknis yang terjadi di suatu negara. Jika negara tersebut mengalami tingkat perubahan teknis tinggi, siklus hidup produk akan cukup pendek, karena produk yang lebih baik menggantikan produk lama. Sebaliknya, jika tingkat perubahan teknis di suatu negara rendah, siklus hidup produk juga kemungkinan lebih lama. Yang kedua, penerimaan pasar. Jika konsumen suatu negara menerima produk baru dengan sangat cepat, siklus hidup produk di negara tersebut akan sangat terbatas. Dan apabila konsumen di suatu negara menerima produk secara bertahap, siklus hidup produk juga akan lebih panjang. Terkadang, faktor lain seperti buying power konsumen juga mempengaruhi penerimaan pasar. Yang ketiga, kemudahan masuknya kompetitor. Jika kompetitor dapat memasuki pasar dengan mudah, siklus produk akan sangat singkat. Sebaliknya, jika kompetitor tidak dapat masuk pasar dengan mudah, siklus hidup produk di pasar tersebut bisa cukup panjang. Yang keempat, kapasitas penanggungan risiko. Apabila konsumen di suatu negara menerima produk secara bertahap, siklus hidup produk juga akan lebih panjang. Terkadang, faktor lain seperti buying power konsumen juga mempengaruhi pasar. Yang kelima, kekuatan ekonomi dan manajerial. Jika suatu perusahaan memiliki kekuatan ekonomi dan manajerial sehat, tentu siklus produk akan lebih lama ketimbang yang tidak. Dan yang terakhir adalah hak paten. Jika paten suatu produk didaftarkan, siklus produk bisa cukup panjang. Hal ini karena negara melindungi resep atau komposisi suatu produk agar tidak mudah ditiru perusahaan lain. Bila hal tersebut terjadi, tentu pemilik hak paten bisa membawanya. Produk line and mix. Produk line adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian produk serupa yang dinaungi oleh satu brand di perusahaan yang sama. Sedangkan produk mix adalah perpaduan atau rangkaian dari semua lini produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada konsumen. Bauran produk terdiri atas semua lini produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau penjual. Dengan kata lain, lini produk adalah bagian dari bauran produk. Jenis-jenis produk line. Produk line width adalah jumlah produk line yang telah dibagi-bagi secara mendalam serta dalam suatu perusahaan itu membuat produk-produk yang berbeda manfaatnya. Misalnya Unilever yang memiliki banyak produk yang berbeda-beda seperti Rinso, Sunsilk, dan sebagainya. Contoh, perusahaan Unilever yang mana telah meluncurkan banyak produk-produk yang berbeda manfaatnya seperti Rinso, Surf, Sunsilk, Axe, dan masih banyak lagi. Keseluruhan jenis produk itulah yang dinamakan produk line width. Produk line depth. Beberapa jenis produk dalam lini produk dapat dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Ke dalam lini produk menunjukkan beberapa banyak subkelompok lini produk mengandung. Contoh, produk Lifebuoy. Dalam jenis Lifebuoy soap terdapat berbagai macam pembentukan atau jenis-jenis dalam sabun Lifebuoy tersebut. Misalkan saja sabun Lifebuoy yang batangan, ada lagi sabun Lifebuoy yang cair yang dipaketkan ke dalam botol atau saset. Jadi intinya adalah produk line depth ini membagi suatu produk lebih dalam lagi. Produk line length. Panjang lini produk menunjukkan jumlah produk yang berbeda dalam lini produk.
Sebuah lini produk yang panjang memiliki banyak produk yang berbeda di dalamnya dan lini produk singkat memiliki sejumlah kecil produk yang berbeda. Jika ada jenis produk terlalu banyak dalam lini produk, mereka akan mulai bersaing satu sama lain, meningkatkan biaya yang tidak perlu dan bahkan membingungkan pelanggan. Contoh produk Lifebuoy. Lifebuoy memiliki banyak jenis di dalam brand tersebut. Ada Lifebuoy sampo, sabun, dan hand sanitizer. Contoh tersebut adalah yang dimaksudkan dalam produk lain yang dipisahkan jenis-jenis dalam produk atau brand yang sama. Dimensi bauran produk atau produk mix. Width kelebaran. Kelebaran berhubungan bauran produk dengan beberapa banyak lini produk yang ditangani oleh perusahaan. Contohnya apabila satu perusahaan memiliki 4 lini produk, itu berarti kelebaran bauran produk adalah 4. Length, kepanjangan. Kepanjangan bauran produk mengacu pada keseluruhan jumlah item di dalam bauran produk itu sendiri. Contohnya apabila suatu perusahaan memiliki 4 lini produk dan memiliki 4 cabang untuk setiap lininya, itu berarti kepanjangan bauran produk perusahaan tersebut adalah 8. Dimensi bauran produk mix. Depth, kedalaman. Kedalaman produk mengarah pada seberapa banyak variasi dalam setiap produk. Variasi tersebut biasa berupa ukuran, warna, rasa, dan sebagainya yang membedakan satu dan lainnya. Contoh, apabila sebuah perusahaan memproduksi mie. Konsistensi. Bauran produk konsistensi berhubungan dengan seberapa erat hubungan antara berbagai lini produk dalam ketentuan produksi, saluran distribusi, penggunaan akhir, dan atau lain sebagainya. Contohnya, suatu perusahaan mungkin dapat memproduksi minuman dan botol minuman saling di mana keduanya berhubungan satu sama lain. Manfaat bauran produk. Manfaat bauran produk untuk memudahkan perusahaan dalam menentukan strategi produk dan memudahkan perusahaan dalam meningkatkan bisnisnya, yaitu dengan cara berikut. 1. Perusahaan dapat menambah lini produknya untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. 2. Perusahaan dapat memperpanjang lini produk yang sudah ada agar lebih lengkap. Perusahaan dapat menambah varian tiap produk sehingga dapat varian tiap produk sehingga dapat memperdalam bauran produk. 3. Perusahaan dapat mengurangi atau menambah lini produknya yang disesuaikan dengan kemampuan dan daya saing perusahaan. Contoh bauran produk. Kita bisa mengambil contoh mengenai bauran produk dari contoh lini produk RTI yang sudah dijelaskan bahwa lini produk merupakan bagian dari bauran produk. Itu berarti yang dimaksudkan bauran produk dalam perusahaan adalah keseluruhan lini produk Indofood, yaitu mie instan, minyak goreng, tepung terigu, minuman, dan sebagainya. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang branding, packaging, dan label. Jadi brand itu kan merek ya. Jadi brand adalah nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi apapun yang mengidentifikasi produk penjual dan membedakannya dari produk penjual lain. Sedangkan brand mark adalah bagian dari merek yang merupakan simbol atau desain khusus. Selanjutnya ada trademark adalah nama merek yang terdaftar di kantor paten yang dengan demikian dilindungi secara hukum dari penggunaan oleh siapapun kecuali pemiliknya. Selanjutnya ada trade name adalah nama lengkap dan resmi dari sebuah organisasi, contohnya seperti Pizza Hut. Beberapa konsumen memilih merek pabrikan karena merek tersebut biasanya dikenal secara nasional. Mereka menawarkan kualitas yang konsisten dan tersedia. Adapun manfaatnya dari adanya merek ini yaitu menjadikan suatu produk itu mudah dikenali sehingga mereka mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan pembeli untuk berbelanja. Setelah itu mereka juga dapat dengan cepat mengidentifikasi merek yang mereka sukai. Dan hal ini membantu perusahaan untuk memperkenalkan produk baru yang membawa kesan akrab nama merek karena pembeli sudah mengetahui
merek tersebut. Selanjutnya, manfaat utamanya yaitu menciptakan loyalitas merek. Sejauh mana sih pelanggan menyukai untuk membeli merek tersebut? Setelah itu ada loyalitas merek dan semakin besar kemungkinan pembeli akan secara konsisten memilih merek tersebut. Selanjutnya ada packaging. Pengemasan merupakan bagian penting dari produk yang dapat membuat produk lebih fleksibel, lebih aman, atau lebih mudah digunakan. Melalui bentuk, ukuran, tampilan, dan pesan yang tercetak, sebuah paket dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Pengemasan ini juga kombinasi dari fungsi dan estetika. Selain itu, fungsi dasar bahan kemasan adalah untuk melindungi produk dan mempertahankan bentuk fungsionalnya. Pengemasan juga harus mencegah kerusakan yang akan mempengaruhi kegunaan produk dan meningkatkan biaya karena perusakan produk telah menjadi masalah besar bagi pemasar berbagai jenis barang. Ukuran atau bentuk kemasan mungkin berhubungan dengan penyimpanan produk, kenyamanan penggunaan, atau tingkat penggantian. Selain itu, fungsi kemasan juga bisa sebagai promosi suatu produk dengan mengkomunikasikan fitur, kegunaan, manfaat, dan citranya. Salah satu pertimbangan utama saat mendesain paket adalah biaya. Kemasan yang mahal dapat mempengaruhi biaya akhir suatu produk. Perusahaan juga harus mengimbangkan keinginan konsumen yang akan kenyamanan dan kebutuhan untuk melestarikan lingkungan. Mengurangi kemasan juga akan membantu mengatasi masalah sampah global karena sekitar setengah dari semua sampah terdiri dari kemasan plastik, menyertakan petunjuk di mana harus mendaur ulangnya. Dan yang terakhir ada label. Pelabelan itu adalah penyajian informasi pada suatu produk atau kemasannya. Label adalah bagian dari kemasan yang berisi informasi, nama merek, simbol, ukuran, isi kemasan, klaim, petunjuk penggunaan, tindakan pencegahan keamanan, bahan, nama, alamat dari produsen, dan simbol kode produk universal atau UPC yang digunakan untuk checkout otomatis dan kontrol inventaris. Adapun peraturan federal yang menentukan informasi apa saja yang harus disertakan dalam pelabelan produk tertentu, yaitu misalnya pakaian harus diberi label dengan nama produsen, negara produsen, kandungan kain, petunjuk pembersihan. Selanjutnya, contohnya label makanan harus mengandung istilah yang paling umum untuk bahan. Setiap produk makanan yang klaim nutrisinya dibuat harus memiliki label nutrisi yang mengikuti format standar. Dan harus mencantumkan jumlah porsi per wadah, ukuran porsi, jumlah kalori per porsi, dalam kalori yang berasal dari lemak, dan jumlah nutrisi tertentu. Peraturan tersebut ditunjukkan untuk melindungi pelanggan dari klaim produk yang menyesatkan dan penggunaan produk yang tidak tepat. Yang terakhir adalah pricing. Pricing merupakan nilai atau harga yang diberikan kepada pelanggan sebagai syarat pembelian atas penawaran tertentu yang berfungsi untuk mendapatkan profit dari sebuah barang yang disesuaikan dengan besarnya modal yang dikeluarkan untuk membuat barang tersebut. Secara sederhana, harga merupakan ukuran nilai yang ditawarkan pelanggan untuk membeli suatu penawaran. Tujuan dari pricing tersebut yaitu adalah penetapan untuk menutupi modal, kelangsungan hidup, memaksimalkan keuntungan, target pengembalian investasi, mencapai tujuan pasar, dan mempertahankan status quo. Perusahaan harus menetapkan harga produk untuk bertahan hidup yang biasanya membutuhkan pemotongan harga untuk menarik pelanggan. Pengambilan investasi adalah jumlah yang diperoleh sebagai hasil dari investasi dalam pengembangan dan pemasaran produk. Beberapa perusahaan menetapkan persentase ROI tahunan sebagai tujuan penetapan harga. Perusahaan lain menggunakan penetapan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan pasar mereka. Dalam industri di mana stabilitas harga penting, perusahaan sering menetapkan harga produk mereka dengan mengenakan biaya yang hampir sama dengan pesaingnya.
3 metode penetapan harga. Penetapan harga berdasarkan biaya, penetapan harga berdasarkan permintaan, penetapan harga berdasarkan persaingan. Ketika penetapan harga berdasarkan biaya digunakan sebagai biaya tambahan ke biaya total untuk menentukan harga jual. Ketika penetapan harga berdasarkan permintaan digunakan, harga akan lebih tinggi ketika permintaan lebih tinggi dan harga akan lebih rendah ketika permintaan lebih rendah. Perusahaan yang menggunakan penetapan harga berbasis persaingan dapat memilih untuk menetapkan harga di bawah harga pesaing pada tingkat yang sama dengan harga pesaing atau sedikit di atas harga pesaing. Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga terbagi dalam 5 kategori. Penetapan harga produk baru, penetapan harga diferensial, penetapan harga psikologis, penetapan harga lini produk, dan penetapan harga promosi. Skimming harga dan penetapan harga penetrasi adalah dua jenis strategi yang digunakan untuk menetapkan harga produk baru. Penetapan harga diferensial dapat dicapai melalui penetapan harga yang dinegosiasikan, penetapan harga pasar sekunder, diskon berkala, dan diskon acak. Jenis strategi penetapan harga psikologis adalah penetapan harga ganjil, penetapan harga beberapa unit, penetapan harga referensi, penetapan harga bundle, penetapan harga rendah setiap hari, dan penetapan harga biasa. Penetapan harga lini produk dapat dicapai melalui penetapan harga captive, penetapan harga premium, dan penetapan harga. Jenis utama penetapan harga promosi adalah penetapan harga pemimpin harga, penetapan harga peristiwa khusus, dan diskon perbandingan. Penetapan harga untuk produksi bisnis berbeda dengan penetapan harga untuk produk konsumen karena beberapa faktor, termasuk ukuran pembelian, pertimbangan transportasi, dan masalah geografis. 3 jenis penetapan harga yang terkait dengan produk bisnis adalah penetapan harga geografis, penetapan harga transfer, dan diskon. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mewakili kelompok 2. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.